melihat Baxianya suka banget kan dari kayu, tapi sekarang di ban. Apa nih? Oh iya. Pikir nggak akan lepas loh. Ya mungkin ada satu pilihan yang udah ini mahal buat Virtus Pro ya. Jadi kita kemarin kepleset di mana ya Om ya? Kita berpikir betapa ada one-one. Iya di match Onyx. Game ketiga. Oh iya. Iya one-one kan. Ada one-one yang nggak ada jawaban sama sekali. Nah sekarang mereka dapetin one-one yang Virtus Pro sekarang bingung. Apa nih ya? Kalau jadi VP mending Fanny-nya dilepas pakai one-one, ban one-one nggak sih Om? Iya kalau aku sih band one-one ya. Soalnya Fanny sekarang terms and condition-nya tuh banyak banget. Ya dan salah satu yang overrated lah di meta yang sekarang. Overrated dalam statistik ya. Kalau aku sih mereka ambil Paramis ya, tapi ternyata Kimi. Kalau menurut aku ambil Paramis di pick yang ketiga Om, lalu setelahnya entah Valentina atau apa kalau emang belum ada Milanura, tapi ya gini. Dinai one-one-nya aja langsung aja gitu, dinai main one-one-nya. Oke ini berarti one-one sudah strong. Mereka bisa main seperti apa yang dibawakan oleh tim Liquid Philippines. Hybrid misalnya. Udah ambil badan-badan aja di depan. Ngenakin mana-mananya di belakang. Oke dan langsung Masuk. Om Fredrin. dan Kalea pula. Wah. 3 pick awal Onyx. Saya langsung ke Onyx Pak. Sudah pasti, Pak. Sudah masuk. Sudah pasti. Sepeda itu ya. Sepeda itu. Sepeda. Oke, let's see. Udah boleh lah ya. langsung salaman gak sih? Jangan. Wah, Tidak boleh terlalu overconfident. Oh iya benar. Tapi aku suka banget sih 3 pick awal apalagi dapat one-one. Salah satu hero yang meta dan baru kalah sekali kemarin dengan Pulung ya. Nah, dan juga Fredrin yang memang ini cocok nih buat di depan. Plus bahkan ada jembatannya, ada sambungannya di mana mereka bisa mainin Kalea untuk nangkap satu, pecahin weakness point-nya. Karena kemarin aku berkaca juga dari Onyx Piaggio ya, untuk bisa menghadapi one-one-nya mereka juga emang oke mengamankan Popeo 1. Lalu di pick ketiganya itu loh, pick ketiga Paramisnya itu loh. Iya. Sepenting itu ternyata. Jadi udah ngedinai satu ini, di mana ini nanti mungkin satu hero ini, di mana hero itu nanti akan dijadikan mungkin kunci dalam permainan tersebut ya wes. Jadi saling kunci kan. Tapi ternyata tadi mereka ngambil Kimi, udah kayak gitu. Ya berubah lagi main. Mereka lebih fokus kepada diri sendiri kali ya Lung ya. Fokus. Jadi bukan mau bermain untuk menjawab, nge-pick untuk menjawab kan biasanya second pick ngejawab ya. Iya. Mereka pilih apa, lebih Tapi responsif mereka enggak? punya strateginya ini. Ya udah kita tetap keluarkan ini gitu ya. Mau apapun itu, maju terus sudah. Mau ada one-one, maju terus. Weakness point kebuka. Wah. Iya, Parsha di band dulu nih sekarang. Karena Parsha untuk follow up buat si Kalea, berarti midnya mungkin harus cari satu lagi dulu nih. Yang bisa nge-burst, oke, kalau nggak pun ya mereka bisa pakai utility buat di midnya. Iya, tahu ntar Sans pakai Kadita lagi nih. Wow, Banjir. anjir. Bisa sih, tapi itu bisa banget tuh. Itu masalahnya kan kemarin juga Kadita kan digunakan juga untuk bisa ngedeketin ke arah Parsha kah, Parsha, apa gimana kah. Tapi kan sekarang ada hero yang berbeda lagi. Fokus untuk combo mungkin. Tapi ngelihat 3 hero awal dari VP gimana? 3 hero VP menurutku cukup normal ya. Kayak mereka belum punya badan, mereka nggak terlalu konsisten juga dengan penggunaan Povius. Karena Poviusnya bisa saja dijauhkan. Dan kita belum melihat junglernya siapa kan. Dan kecenderungan dari Andoryu yaitu Assassin User. Sedangkan Fredrinnya sudah diambil. Jadi kalau memang ya dari Virtus Pro mereka mau main junglernya ya dengan 2 marksman ya yang sudah terbuka seperti ini. Akai, itu buat mereka. Udah pilihan terbaik. Ya, terbaik dan terakhir kali ya. Terbaik dan terakhir ini bisa di-ban juga dong. Misalnya bisa, tapi ada satu lagi sih kalau kita Wah, ya bisa. miss, mereka bisa mainin antara Matilda dan siapapun. Oh, dan mereka suka main Matilda. Iya, dan itu masih available kan, mereka bisa main Matilda Expo, Matilda misalnya juga tadi dan Barat masih ada yang tanker-tanker aja. Yang tebal-tebal. Ya cuma semakin banyak frontliner dari VP yang nggak bisa bergerak mundur cepat Om, ya kan semakin enak one-one lagi Om. Kepikiran gitu doang. One-one ya. Iya, kayak one-one ya tinggal tunggu frontlinernya aja gitu. Mereka mau pakai hero tebal lagi di depannya, makin nikmat one-one tuh. Makanya di sana lah fungsi Matilda. Narik semuanya ke belakang ya kan. Kalau. Karena ya Hayabusa udah ditutup sekarang. Nah, ini VP yang kita tahu bermain dengan hero-hero yang eksploratif. Oke. Muncul Grok. Kagetnya bareng kita. Iya, soalnya gini Pak Muraga, aku kan kaget gimana ya, Grok ini kan weakness point-nya gampang dibuka ya. Ada Needles in Flower buat bisa menghindar dari wild charge, terus pecah weakness point-nya. Dia bisa jadi faktor untuk jadi bantalan dan trigger dari crossbow of tank nanti. Tapi mungkin bisa jadi itu juga lagi Om, jadi bantalan kayak gitu ya. Karena kan kita tahu dia punya hybrid defense yang pasifnya itu. Betul, tapi ada Lapu juga nih, udah dibuka ya. Damager lagi, bisa banget buat nahan semuanya. Tinggal Sans mau pakai siapa? Veil gitu. Oh, Valentina. Valen rupanya. Valentina.
Oh, gimana? Ngeliat Onyx 5 ini? Onyx 5 ini aku pede banget nih. Onyx udah. Onyx udah. Pede, Timnya Onyx buat game. Mau apapun ini nanti dari junglernya. Onyx. Ada yang harus memang difokuskan dengan 5 hero ini. Sebenarnya nggak ada yang difokuskan, lebih ke poin plusnya lagi dengan Valentine yang diambil, Wildcard bisa pilih. Iya. Jadi makin kompleks lagi permainan dari Onyx udah makin enak lagi gitu loh. Iya. Mereka juga punya counter secara langsung yuk. Ya, mau buka Akai juga ada heavy spin double. Oke, kalau dari VP sendiri kayak dengan penggunaan Grand Grok, apakah mereka emang mau fokus menangin laningnya? Lebih ke ngedelay. Satu, Dia bakal ngedelay dulu di awal, biar perangnya nanti dekat dengan area dari Iya. tarot punyanya mereka. Mereka berfokus untuk double aja. Uranus last pick. Oke. Uranus bukan jawaban juga sih. Menurutku mereka cuma bisa jadi badan tanpa adanya damage yang lebih. Oke, One akan bersinar ini. kata-kata dari Pulung adalah One akan One bersinar. akan bersinar. Dari Om Wawa, It's Onyx time. it's Onyx time. Tapi ini adalah saatnya untuk para caster yang sudah berdebar-debar. Ada Ranger Mas dan juga Lin Kocul. Mari kita bersama-sama ke game kedua. Let's go Onyx! Kalau kata Pak Pulung, One akan bersinar. Kalau kata kita berdua, shining like a diamond. Hah? Kayak kayak gitu tadi dah. Oh, salah ya? Kayak beda. Tapi kurang lengkap kata Bude kan. Kita tuh akan memandu Onyx, kita akan mengantar Onyx Ke babak knockout. Yes, itu dia. Amin yang pun. Shine bright like a diamond. Oke. Tapi ya, gue ngeliat dari draftnya sangat Onyx ID sekali. Sama. Dan 1 poin ada di Onyx. Mampukah Onyx mendapatkan clean sweep dan dapat tiket untuk babak knockout? Melihat draftnya, kita berdua cukup senang dan bahagia. Ini akan menjadi draft yang sangat kuat untuk tim dari Onyx. Apalagi kita tahu kemarin rasakan kesakitanku Wah itu untuk Uranus lawan lapu-lapu lagi. sampai jadi sound. Makanya. Dan dia mau mengulangi kesalahan yang sama dari 2 tim kemarin. Iya. Cuma emang akan kayak gitu sih gue rasa. Entah kenapa ya. Gue ngerasa Uranus ini memang untuk beberapa orang aja yang benar-benar bisa dan handal menggunakan Uranus baru dia akan impact. Yes. Tapi kita lihat early game pressure apakah diberikan dan juga Pluto. Buset, Zed. Kita lihat ini bisa di Andrew. benar-benar di counter sih sama Suns. Tapi nampaknya Andorio informasi telah didapatkan dan para pasukan dari tim Virtus Pro sepertinya untuk melakukan cover terhadap Andorio akan cukup sulit. Dan para pasukan dari tim Virtus Pro di depan sana, mereka masih memiliki satu bar retribution. Apakah Kyrie berhasil mendapatkannya? Tapi nampaknya para pasukan dari tim Virtus Pro kali ini mereka gagal untuk mendapatkan satu buah orange buff. Kehilangan 2 poin lebih awal menandakan marah bahaya. Ini dia sudah dimulai yang dimana pressure-nya terlihat sebenarnya Modify. Kiboy Modify. satu. Dan lihat di situ cover dari Savero dengan body block yang dimiliki. Langsung sigap melakukan cover terhadap Keyboy. Karena nggak selamanya cuma Romer yang ngelakuin defensif terhadap gold lane. Iya. Kadang gold lane juga harus bisa menyelamatkan Romernya. Ya sebenarnya siapapun sih yang keadaan aja ya, tergantung keadaan juga. So Lutfi sudah ada di level 4 dan ini set up turtle pertama akan dipegang pastinya untuk Onyx ID. Early game yang sangat diimpikan nih oleh semua tim. Oke, early game diimpikan semua tim dan early game yang diimpikan sama player one-one dari gold lane yang tidak bisa tersentuh. Karena planning lainnya udah mulai kacau banget. Cloud versus everybody bakal coba untuk bertahan kembali dan itu dia menuju ke Bomber, satu poin keluar Luffy dan bahkan di depan sana Prefectus cukup berat di depan Kyrie gagal untuk mendapatkan retribution. Press word-nya di depan sana masih bisa bertahan tapi Sans termakan oleh Andorio. Meanwhile Keyboy menyelamatkan dirinya dengan last steal yang dimiliki tapi nampaknya double kill dan triple kill out of nowhere from Andorio. Wow, tadi stun yang begitu berbahaya membuat Kyrie gak bisa memecah retribution-nya dan sekarang invade jungle kembali dilakukan. Gak kendor sama sekali. Gak kendor, mereka tidak mau tinggal diam. Nampaknya di sana Kyrie bakal mencoba mendapatkan bubble-nya gagal. Gak dapat. Lihat, recall di depan Sans Pluto. Hati-hati kawan. Ini bisa membuat satu buah gebrakan untuk Sans itu sendiri. Sabar, tenang. Ada one-one. One-one ini memang tipikal hero farming. Tapi gue ngeliat Andrew, dia tahu how to play Uranus. Dia tahu gimana caranya untuk kasih pressure dan Kyrie hampir saja nggak dapetin orange lagi, perbedaan 1 level. Angka yang lumayan berbahaya di kondisi menggunakan jungle tank. Iya, jungle tank. Mengalihkan, tapi kalau bisa kita menyaksikan para pasukan dari Virtus Pro tadi sebenarnya Lutfi udah target yang sangat tepat tujuh ke Bobber ya. Tapi serba salah juga. Kalau Lutfi langsung main nggak ke Bobber, dia nggak bisa nge-delay match. Kalau Lutfi nutup Andoryu-nya, ini dapetin turtle tapi kehilangan point kill.
Gue rasa ya memang udah benar dari yang dilakukan Lutfi sih. Dia tetap ke Bobber, cuma depannya boleh dibantu Sans. Tadi kondisinya Kibo itu belum level 4. Ini dia one charge dari Suns. Kita lihat apakah akan melindungi para kawanan dari tim Onyx Indonesia. Bisa melindungi, bisa juga untuk offense Ji. Ya offense sih kita lihat. Kalau ngomongin karena Bobber dan juga Sprague kan masih saya bakal lihat one charge dari karena Suns membalikan kembali keadaan yang mereka memiliki. Tapi fully dengan one charge gak worth it sama sekali. Iya, itu source yang mahal sekali. Jadi bisa combo loh, Kiboy nangkal Andorio. Kalau Andorio sembarangan aja. Iya ya, masih bisa. Damage masih ada juga, cuma kalau bawa one kayaknya nggak bisa sekarang sih. Butuh waktu ya bisa dibilang. Sementara lihat di turtle kedua, ini akan coba kontes sepertinya. Lutfinya udah langsung jalan nih. Mereka nggak mau ngasih turtle ini secara free bahkan. Ternyata dari Onyx mereka mau turtle-nya. Savero bahkan kebuka badan di depan sana. Dari sosok Lutfi dan Sans memberikan Poki Dance menjaga Boban. Langsung berefek di depan sana. Dan Bang Red terus untuk Kyrie. Membalaskan semua dan this is Captain Savero speaking ready to take out. Dapetin poin kill yang sangat mahal dengan 2 poin kill. Lutfi masih cukup kuat di depan sana. Sans bahkan memaksa Bangkut untuk keluar dari kandang. Para pasukan dari tim Virtus Pro, mereka tidak tinggal diam. Tahun mereka dari Kyrie membuat seorang Bangkut kebingungan untuk masuk lebih dalam atau dia pulang ke belakang. Selamat ya, nggak ada korban. Dan turtle berhasil disecure membalikan keadaan. Gold yang tadi dikuasai oleh Virtus Pro kembali ditarik. Onyx ID mereka tahu nih gimana caranya memutar balikan momentum. Lutfi gak buru-buru juga ngeluarin skillnya. Dia tahu tadi kalau langsung all in ke satu target, dia udah gak punya apa-apa lagi. Dan permainan front to back juga tadi sangat-sangat bagus dari Onyx. Tapi kalau lihat dari gold masih belum unggul jauh ya, masih setara dari goldnya. Cuma tetap dimana itu ada one-one. Console Gaming, one Savero dan Softflower dan di depan sana pasukan dari Virtus Pro. Mereka masih menghindari tsunami slam yang diberikan oleh sosok seorang keyblade Sans. Mencoba untuk melakukan cover. Informasi didapatkan ada Sans di depan sana. Sans mundur, tidak boleh tertinggal. Savero masih available kali ini dengan crossbow tank yang dimiliki. Zoning out pun terjadi. Kehilangan turret yang patung dan akan menjadi sebuah poin yang cukup baik untuk tim Onyx Indonesia. Ya lepas dulu ya. Karena mereka dapetin atasnya juga. Kalau mereka paksa untuk defense bawah dan gagal, malah jadi ada kerugian. Sedangkan sekarang ya udah jadi tukar doang. Iya. Dibandingkan Savero-nya juga tumbang, udah keputusannya turret aja gitu loh. Turret tukar turret. Turret udah that's it. Dibandingkan harus ada Savero di dalam situ. Makanya sementara turtle selanjutnya nih, turtle terakhir harusnya akan dikontes lagi karena keduanya kan jungle tank. Mereka berdua pasti ingin dapetin objektif netralnya dulu nih. Dan gue masih menunggu Savero, 3 item aja nanti dari Savero. Itu udah enak banget. Cuma hati-hati ya, ini secara nggak langsung 3 permain loh. Gak gampang sebenarnya untuk Numbangin. Savero numbangin. Pecahin weaknessnya gampang, numbanginnya yang susah. Belum lagi ntar kalau udah ada winter kan jadi pilihan yang susah juga untuk Savero. Oke. Kyrie udah anti-Quiras di depan sana, dia tahu dia harus menjaga badan. Dan Sans udah langsung copy dengan adanya one charge imitasi. Pasukan dari tim Virtus Pro mereka sudah menyiapkan diri mereka untuk melakukan kontes. Dan Kyrie sudah berada di depan mata. Andorio is coming up. Menuju ke Kiboy, sedang bisa dikeluarkan. Menuju fokus ke arah Andorio dengan apa ke one charge. Dan Savero terzoning out. Crossbow tank yang pecah di saat yang tepat. Membuat battle kali ini tertikam. Satu momen kill dapat didapatkan tim Virtus Pro. Mereka cuma bisa mundur ke belakang. Mereka memang mendapatkan turtle, tapi lihat 2 poin kill yang sangat mahal dimiliki tim Onyx Indonesia. Itu dia, kan tadi terlalu keras soal depan-depannya. Wah, charge dari Pluto tadi, ini power pick sih. Groknya tahu nih gimana cara inisiasi dengan bagusnya, dengan tembok-tembok yang ditabrak tadi. Sementara bagian belakangnya tadi juga didorong oleh Lutfi. Jadi memang keduanya sama-sama tahu tugas. Tapi memang Andorio ini keras sekali loh. Mau ditangkap ini. Ini mau ditangkap. Dan lihat, para pasukan dari tim Virtus Pro, mereka sadar Andorio bakal bisa dimakan oleh para pasukan tim Onyx dan cover yang sangat cepat langsung dilakukan. Setup dengan adanya Grok akan lebih menguntungkan Pluto di dalam bush. Membuat tim Onyx Indonesia mereka nggak bisa masuk, bahkan sneak peek menuju ke rumput aja. Itu kayak harus pikir 2 kali sih. Tapi ini lumayan lama loh dari Kyrie. Kyrie itu pakai Freyline untuk level 15 tercepat waktu di playoff, waktu di MPL ID. Cuma ya sekarang dia lumayan under nih. Karena turtle pertama dan triple kill tadi sih. Ya sebenarnya ya jungle tank fine sih, nggak masalah juga dari konsil. Console Gaming, Mereka akan paksa. mereka paksa siapa pun ada di depan mata. Tapi nampaknya tidak ada yang bisa mereka. Kobit dan Sans balik lagi. Kopi menuju ke arah Dead Sonata. Tapi Andorio membawa game ini dengan 1 turret kembali didapatkan. Masih cukup equal dari kedua belah tim, 2 berbanding 2 dari segi turret. Sansnya udah anti regen sih.
Tapi tetap nggak gampang untuk tumbanginnya kayak gue bilang tadi. Mecahnya weakness poinnya gampang, tapi kalau untuk numbanginnya itu susah. Karena ini tiga badan, Pluto, ada Badcode juga, belum kita hitung dari Andoryu. Kayaknya gue rasa Xavero tetap enak pakai si Halberd deh. Karena ada efek punishnya kan. Iya betul, gue setuju banget. Ada persentase damage yang akan ditambahkan. Dan dia sekarang udah memiliki Malefic Roar ya. Malefic Roar Organ. Malefic Roar. Oke, mungkin karena memang keras banget kali ya. Pilihannya jadi Malefic Roar. Kalau Malefic Gun kan ada attack speednya juga sekalian. Itu yang sering dibikin sama user-user Dan one-one. enak lagi jaraknya ya. Iya, tapi Lord ini akan jadi tempat pertempuran mereka. Gak akan dilepas. Virtus Pro, Turtle aja mereka mau, apalagi Lord. Dan kamera harus di Pluto. Informasi Andoryu bakal coba dikomit. Langsung tsunami slam. Following up dan Wandas. Dan Xavero pecah. This is Captain Xavero speaking ready to take off. Sayang sekali Andoryu masih bisa mencapai Prefector. Maka coba ditutup. Sedangkan Xavero harus ter-takedown. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan orang posisi dari Timoning. Dari kehilangan Xavero. Dan Lutfi mencoba untuk bertahan seorang diri di dalam top lane. Buying time coba dilakukan dengan adanya Lord kali ini. Dan Lutfi termakan Andoryu. Itu dia. Satu miskalkulasi. Seperti yang gue bilang, butuh banget untuk efek punishnya. Tapi misplay yang dilakukan oleh Onyx ini menyebabkan Lord di take over. Lord diambil oleh Virtus Pro. Cukup berbahaya karena lihat goldnya. 1.500 gold. Langsung ke kantong Virtus Pro. Iya, mereka langsung snowball, mereka dapetin tengahnya. Mereka mau buat momentum di arah tengah, tapi lihat dengan adanya touching dan sedikit Andoryu masih terlalu keras. Gak bisa dikomit sementara ini. Masih harus berpikir dua kali untuk bisa menangkap Andoryu. Gue penasaran itemnya sih. Apakah memang hanya dari glowing aja bisa cukup? Karena jujur Gak kayak cukup sih gue. ya itu yang gue bilang tadi, Xavero either dia Demon Hunter Sword yang karena memang keras-keras banget, atau kalau memang mau main critical style ya mungkin tambahin si Halberd. Ada efek punish yang lumayan enak, anti regen juga, jadi nggak manja gitu loh, nggak harus Sansnya nge-damage. Mungkin Sansnya lagi dikejar dan nggak ada anti regen, ya mending Xavero ini sendiri bikin. Emang ngebuang item, tapi itu solusi. Oke, untung banget dengan adanya Grok mereka ngebuka bush, jadi nggak kena Town dan juga Terrify dari Suns. Nggak pernah selalu juga. Iya, tapi di depan sana pasukan dari Virtus Pro mencoba untuk bertahan di depan Keypoint, kemudian batang hidungnya. Tapi Andoryu dia nggak takut di depan sana untuk bisa dikomit kembali karena Lot bergerak. Terlalu banyak soft skill akan membuat Lot ini bisa bebas dapetin turret. Itu dia, akan coba dijaga di depan. Tapi Sakit tuh. untuk defensifnya sebenarnya nggak terlalu bagus juga loh untuk Onyx. Mereka nggak punya long damage, dia nggak punya long range damage. Dan ya di bagian top lane mau nggak mau nih pasifnya akan trigger dan akan coba untuk dapetin base tanah. Iya, pas mendapatkan gas turret Andoryu, kayaknya damage dari turret udah cukup sih dapetin Andoryu dan itu dia sudah slay. Pas mendapatkan turbo keluar, chance on point dan Winter Brother Badcode masih membuat dirinya selamat. Depan pasang Xavero akhirnya bisa mendoakan Badcode dan super record kah termakan dengan instant. Lutfi senilai yang sangat luar biasa membuat manusia dari tim Virtus Pro mereka porak-poranda. Kita harus berikan applause kepada Lutfi. Lihat poin time yang dilakukan dan bahkan targetnya menuju ke super ekor kah. Dan gak tumbang, itu dia yang perlu digaris bawahi lagi-lagi Lutfi. Karena memang kita tahu tugas dari Lapu-Lapu, dia nggak bisa backup, dia hanya bisa zoning. Dan itu yang disadari. Dengan Super Egorka yang tidak punya flicker, artinya Lutfi bebas untuk mengincar bagian belakang. Dan sekarang terpaksa untuk win of nature sepertinya. Gue penasaran sih, karena udah ada di Mantus pun satu mid lane. Oke, langsung ada Keyboy yang udah memberikan vision kosong, ada baiknya mundur, rotasi, laning management terlebih dahulu mereka harus benarkan. Kondisi kali ini, Onyx udah coba untuk balikin keadaan dan ini berhasil tentunya. Oke. Tadi ada dagger yang udah dibeli oleh one-one-nya Xavero ya. Gue masih belum tahu nih bakal mau ke arah mana. Gue harap sih si Albert. Si Albert mungkin. Cuma ya kalau dilihat dari damage-nya udah cukup sih. Dia udah bawa Demon Hunter Sword soalnya. Mereka one-one bukan one-one yang critical semua. Dia pakai Windtalker doang tadi satu. Plus ya untuk anti regen masih kelihatan di Suns. Masih di Suns. Jadi mau nggak mau nih Sunsnya harus tahu targetingnya kemana. Bukan yang nunggu di belakang dan dia bisa jadi eksekutor. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau Sunsnya makan front to back karena Valentina juga kan nggak bisa ngedes ke belakang jauh-jauh. Tapi tetap harus hati-hati sama Pluto ya. Dan tadi berarti udah ada informasi juga Badcode udah jadi Winter. Jangan sampai Xavero-nya ini ke bait. Iya. Lihat di depan sana Pluto akan dipoking sakit oleh Xavero. Setidaknya Pluto dengan health bar yang nggak maksimal tuh lumayan cukup
membuat dia ragu dan bakal langsung coba dikomit. Berhasil mendapatkan satu masuk dari Slim. Berhasil mendapatkan satu momen kill, tapi ini dia. Para pasukan dari Simoni, mereka nggak mau lagi terburu-buru untuk membuka kelas Mofting-nya. Andrew Ryu, sekatul maut, baru ke belakang sebuah jawaban. Safero, dia nggak mau lagi melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Safero tahu walaupun crossbow of tank bisa dia terbangkan saat ini juga sebagai captain, tapi dia tunggu. Dia nggak mau tadi. Plutonya udah kebuka padahal, tapi Sans lihat. Dia ada di rumput yang bagus sekali, tapi kalau Silky Boy akan coba untuk open. Oke, akan coba di open atau tidak dari Ano Ryu. Jangan lupakan, dia terlalu keras di depan sana. Crossbow team, this is Captain Safero. Speaking ready to take off. Tapi nggak bisa cukup. Udah kekuatan Sans yang ter-take down. No way. Lord bisa didapatkan oleh para pasukan Virtus Pro. Dan kali ini memilih kemudian melepaskan Lord tersebut. Oh my god, Lord yang kedua. Untuk Virtus Pro tanpa ada holy defense masalahnya. Ini dia. Harus yang berbeda kali ini. Mungkin targeting juga yang berbeda. Tapi Grok, ini menjadi kunci loh. Gak boleh makan Pluto lagi gua rasa. Ya memang tadi kondisinya tuh enak sekali untuk makan karat Plutonya. Tapi bayangkan di bagian belakangnya tadi zoning yang dilakukan oleh Lutfi. Gak kuat. Yang nembak Lutfi ini dua sumber damage. Ada Kimi dan ada Granger. Physical dan magical. So kali ini Lordnya bisa terbilang bahaya. Si Halberd finally. Akhirnya ternyata si Halberd akan ada efek punish. Karena 3 frontliner dari Virtus Pro ini benar-benar tanky, benar-benar kuat banget. Itu juga alasan kenapa Safero-nya pakai Malefic Roar, bukan Malefic Gun. Dan kita akan lihat nih, high ground defense yang gak terlalu bagus sebenarnya dari Onyx. Mampukah mereka bertahan? Mampukah mereka bertahan? Tapi Safero kali ini jangan sampai di-commit oleh Bad Cloud. Dengan kondisi saat ini, para pasukan dari tim Virtus Pro, mereka berhasil mendapatkan satu pemain turret ke tall free. Medan bergerak menuju ke arah mid, kontrol yang cukup baik menurut aku. Dengan kondisi under yang mereka miliki, kontrolnya lumayan. Setidaknya mereka masih bisa mempertahankan 2 base turret di mid dan juga bottom lane. Lutfi, kondisinya kali ini juga harus memikirkan siapa yang akan coba ditutup, siapa yang bakal coba di-commit dengan posisi Lutfi serang di Slave. Menuju Andrew, dia bakal coba di-commit dengan adanya Darius dan turret berhasil mendapatkan killing spree Safero. Backlot, bakal memwajah, memberikan kembali kanan double kill dari Safero. Menuju ke depan dan Kyrie menutup bom dan kawan-kawan Safero versus Super Eagles. 1v1 situation. This is Captain Safero speaking, ready to take off and wipe out Unik Indonesia. One moment memberikan kembali kanan dan ini bencana. One straight push Israel. It's Sonic time! Satu momentum yang tercipta dan lurus lewat tengah. Mampukah Onyx menutup game ini? Masih bisa satu buah momentum dan Unik Indonesia